Di paruh akhir abad ke-13, saat Raja Kertanegara bertahta, masyarakat Jawa berada di puncak sinkretisme yang membawa perdamaian. Namun, Wangsa Kediri yang pernah ditumpas oleh leluhur Raja Kertanegara masih membayang laksana bom waktu yang dapat membawa Jawa pada perang saudara. Di sisi barat, Kerajaan Dharmasraya di Sumatera mengontrol Selat Malaka yang menyebabkan tersumbatnya perdagangan Jawa dengan dunia luar. Sementara Bali di sisi timur dan Kalimantan di sisi utara memantapkan diri sebagai negara berdaulat yang siap menjadi pesaing dalam perdagangan. Namun lebih dari itu, di daratan Cina, Kaisar Kubilai Khan tengah membidik Asia Tenggara dan menggerakkan pasukannya menyapu bersih wilayah ini. Hanya dengan bermodal sinkretisme, mampukah Jawa di bawah pimpinan Kertanegara selamat dari geopolitik yang memanas ini? Yuk! Video ini juga dilengkapi dengan teks subtitle ya, dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Silakan teman-teman menekan tombol ini untuk memunculkan atau menghilangkan teks, demi kenyamanan menonton video yang merupakan episode kedua dari miniseri Lahirnya Nusantara. Untuk episode pertama silakan klik tautan di atas ya, atau lihat link di deskripsi. Pada tahun 1289, utusan Kaisar Kubilai Khan datang ke Singasari, meminta Raja Kertanegara tunduk kepada Mongol yang saat itu menguasai China dan mengirim upeti ke sana. Telinga utusan itu langsung ditebas oleh Kertanegara tanpa rasa gentar, dan diusirnya utusan tersebut dari bumi Jawa. Raja Kertanegara adalah raja terbesar Singasari yang memiliki visi besar menaklukkan Nusantara. Begitu naik tahta, dia merombak kabinet secara besar-besaran. Yang tidak sejalan dengannya dibuat turun jabatan, dimutasi, dicopot, bahkan ditumpas. Jaya Katuang dari Wangsa Kediri yang sebenarnya musuh Wangsa Kertanegara dijadikannya besan dan ditempatkannya di Gelang-Gelang sebagai bupati. Merasa aman dengan kondisi dalam negeri, Kertanegara mulai berekspansi keluar. Kerajaan Tanjung Pura di Kalimantan Barat beserta jajahannya dicaplok Singasari. Pada tahun 1275, Melayu digempur untuk merebut Selat Malaka. Pada tahun 1284, gempuran Singasari diarahkan ke Bali dan konon rajanya sampai dibawa menghadap ke Jawa sebagai tawanan. Sampai tahun 1289, operasi militer ke Melayu masih terus dilakukan. Banyak sejarawan menganggap operasi ini adalah upaya Kertanegara menjalin persahabatan dengan Melayu dalam menghadapi musuh bersama, yakni Mongol. Namun tidak demikian. Raja yang berani memotong telinga utusan Mongol bukanlah raja yang sedang ketakutan, melainkan yakin dengan kekuatannya sendiri. Akibat operasi militer ke Melayu, kekuatan pasukan di ibu kota terus menyusut. Kesempatan ini dimanfaatkan Jaya Katuang untuk melampiaskan dendam leluhurnya kepada Singasari. Pasukan yang dikirim Jaya Katuang berderap ke utara, memicu kerusuhan di desa-desa hingga menimbulkan korban jiwa. Saat peristiwa itu terjadi, Raja Kertanegara sedang melakukan ritual Pancamakara Puja di istana. Begitu mendengar laporan serangan musuh, diperintahkannya sang menantu, Raden Wijaya, yang kelak mendirikan kerajaan Majapahit untuk memadamkan kerusuhan. Keselamatan rakyat adalah yang utama. Demikian keyakinan setiap raja yang menganut Tantra Bhairawa. Raden Wijaya pun membawa pasukan kerajaan ke lokasi kerusuhan. Namun taktik Jaya Katuang lebih licin lagi. Angkatan perang utamanya justru bergerak senyap dan mengambil rute berbeda. Pasukan ini langsung menusuk ibu kota layaknya ular berbisa. Mengetahui istana ditembus, Kertanegara yang pantang tunduk kepada siapapun melakukan perlawanan terakhir bersama para pejabat terdekatnya. Kertanegara, sang raja dengan visi besar itu, gugur secara kesatria di tangan seorang bupati yang skala visinya sebatas membalaskan dendam leluhur. Sungguh ironi. Abu jenazah Raja Kertanegara kemudian disemayamkan di Candi Singosari, Malang, dan di Candi Jawi, Pasuruan, tempat kita berada saat ini. Nah teman-teman, ada misteri yang menanti kita di Candi Pendarmaan ini. Dengan menguak misteri tersebut, kita akan memahami apa motif sesungguhnya di balik politik ekspansi Kertanegara dan juga konsep Nusantara yang digagasnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tindakan yang mudah bagi Anda, namun punya pengaruh besar bagi pekerjaan kami, mengembangkan kanal yang memperkaya perspektif Anda. Nah, kalau kita perhatikan di bagian kaki candi,
terdapat relief yang memutar dan dibaca secara pradaksina atau searah jarum jam. Terlihat ya, ukirannya realistik dan menceritakan situasi sosial pada masa itu, baik bentuk bangunannya, pakaiannya, flora dan fauna, dan lain sebagainya. Prapanca sendiri, sebagai orang Majapahit yang pernah melihat langsung candi ini, sekedar menginformasikan bahwa relief ini berisi seorang putri raja yang berseri-seri. Nah, beberapa arkeolog kebingungan menjelaskan bahwa ini sebenarnya relief ini bercerita tentang apa. Salah satu alasan kebingungan itu karena cerita di sini tidak bersinambung dengan cerita manapun. Namun ada juga yang memiliki pendapat bahwa cerita di sini bersinambung dengan kisah Sutasoma. Kakawin Sutasoma ditulis oleh Mpu Tantular didasarkan pada cerita yang sudah masyhur kala itu, yakni Purusa Dasanta. Salah satu adegan menceritakan pertemuan seorang putri bernama Dewi Chandrawati, jelmaan Locana, dengan Pangeran Sutasoma, jelmaan Sang Jina. Dalam aliran Tantra, penyatuan energi maskulin dan feminim menjadi yang utama, karena penyatuan ini membawa pelakunya pada kondisi sempurna. Dalam Siwa Tantra, kondisi ini adalah penyatuan Bhairawa-Bhairawi. Sementara dalam Buddha Tantra adalah penyatuan Sang Jina Wairocana dengan Locana. Itulah sebabnya mengapa relief ini menekankan pertemuan Pangeran Sutasoma dengan sang putri, sekaligus memberi gambaran kepada kita betapa sucinya Candi Jawi. Nah, dalam relief diperlihatkan sang pangeran tinggal di sebuah istana di atas kolam, yang di episode pertama sudah kita bedah sebagai potret Candi Jawi itu sendiri. Jika benar relief ini adalah Pangeran Sutasoma, maka Candi Jawi adalah perwujudan Spati Kendra atau istana kristal di tengah Taman Ratnalaya, yang diandaikan tahta Batara Buddha atau Siwa dalam hakikat tertingginya, di mana bangunan tersebut tidak pernah mengalami malam karena cahaya kristalnya yang terang benderang. Dengan detail, kitab Sutasoma menjelaskan elemen Taman Ratnalaya, yakni gerbang berpucuk batu permata, pohon-pohon indah, balai-balai berukir, kolam, dan istana kristal Spati Kendra. Jika melihat gelar-gelar yang disandang Kertanegara, misalnya jika menurut negara Kertagama adalah Sri Jyana Bajreswara, jelas beliau menganggap dirinya jelmaan Sang Jina, yang sengaja membangun Candi Jawi sebagai istana Spati Kendra di tengah Taman Ratnalaya. Itulah sebabnya candi ini disusun dari batu putih, diibaratkan kristal yang bersinar. Banyak sejarawan meyakini penyebab Kertanegara mencetuskan politik penaklukan Nusantara adalah karena ingin memperluas wilayah kekuasaan. Namun sebenarnya bukan itu saja. Yuk, kita masuk lagi ke Candi Jawi. Perhatikan ini, relief yang jarang diperhatikan orang namun tersebar di badan candi. Ini Bhairawa. Perhatikan alat vitalnya. Pada abad ke-13, ajaran Bhairawa beraliran Kalacakra tumbuh subur di Jawa, yang menjadi biang peleburan Siwa dan Buddha, yaitu kepercayaan baru yang disebut Siwa Buddha. Peleburan ini menyebabkan toleransi antar kepercayaan yang sebelumnya terjalin erat menjadi makin kokoh, bahkan menjadi jati diri masyarakat. Dengan melihat relief Bhairawa di Candi Jawi, serta kitab Pararaton yang menyebut Kertanegara sebagai Batara Siwa Buddha, maka jelas bagi kita, sang raja adalah pengikut Tantra aliran Bhairawa Kalacakra. Aliran ini menekankan pada ritual yang berupaya mengontrol kekuatan alam. Bagi seorang raja, implementasinya adalah mengendalikan kekuatan sekitar demi melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Menurut Prasasti Camundi yang saat ini ada di Museum Trowulan, upaya pengontrolan Kertanegara diimplementasikan dengan Mawoyoye Sakala Dewi Pantara, atau menundukkan semua pulau lain. Disinilah konsep penaklukan Nusantara lahir. Karena pengendalian mensyaratkan penguasaan, dan penguasaan didapatkan melalui penaklukan. Meskipun Kertanegara tidak menggunakan istilah Nusantara, melainkan Dewi Pantara. Prasasti Camundi merayakan keberhasilan Kertanegara sebagai penguasa Nusantara. Prasasti ini didukung oleh negara Kertagama yang menyebutkan wilayah Singasari meliputi Jawa, Bali, Semenanjung Melayu, Pahang, Gurun, hingga Kalimantan Barat, membentuk lingkar mandala dengan Singasari sebagai pusatnya. Namun dengan kematian Raja Kertanegara akibat pemberontakan Jayakatwang, apakah konsep Nusantara lantas punah? Ya, konsep besar ini lenyap dan Nusantara pun bubar. Namun, setengah abad kemudian, seseorang mengikrarkan sumpah untuk menaklukkan Nusantara. Dialah Gajah Mada dari Majapahit. Gajah Mada mengikrarkan sumpah palapa saat diangkat sebagai Mahapati oleh Ratu Tribuana, yakni penguasa ketiga Majapahit, bahwa Gajah Mada tidak akan melepaskan puasa
sebelum mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dumpu, Bali, Sunda, Palembang, hingga Tumasik. Saat ini, banyak yang menganggap politik Nusantara adalah gagasan Gajah Mada. Namun, kita mesti mempertimbangkan bahwa pertama, Gajah Mada bukan seorang raja yang menganut tantra aliran Bhairawa Kalacakra, sehingga dia punya kepentingan untuk mengontrol pulau-pulau lain demi kesejahteraan rakyatnya. Kedua, Gajah Mada bukanlah orang dekat Kertanegara yang bisa melihat visi besar sang raja dengan lebih utuh. Ratu Tribhuwana yang memberi legitimasi pada Gajah Mada pun bahkan belum lahir ketika Nusantara bubar. Orang di balik Sumpah Palapa haruslah cukup dekat dengan Kertanegara sehingga bisa melihat visi penyatuan Nusantara secara utuh, lalu meneruskannya kepada generasi muda, yakni Ratu Tribhuwana dan Gajah Mada. Orang itu adalah Gayatri, putri bungsu Kertanegara yang dinikahi Raden Wijaya, sang pendiri Majapahit, dan menjadi ibu bagi Ratu Tribhuwana. Oleh negara Kertagama, Gayatri dipuji sebagai si bungsu yang paling disayangi. Bukan mustahil, Kertanegara menularkan visinya pada putri tersayangnya. Lebih dari itu, dibanding Tribhuwana dan Gajah Mada, Gayatri adalah orang yang menyaksikan penyatuan Nusantara dalam wujud nyatanya di masa Raja Kertanegara. Gayatri jelas jenius politik, menghubungkan kekosongan jarak antara Raja Kertanegara dengan Tribhuwana maupun Gajah Mada. Gayatri menginginkan visi ayahnya terwujud, yakni menyatukan kembali wilayah Singasari yang pernah bubar. Meskipun Majapahit mengubah istilah Dewi Pantara milik Kertanegara menjadi Nusantara, namun tujuannya tetap sama. Dalam prasasti Singasari, Gajah Mada menegaskan posisinya sebagai wakil Ratu Tribhuwana, menyampaikan baktinya kepada Raja Kertanegara. Artinya, seluruh politik Gajah Mada dan politik Ratu Tribhuwana berakar pada visi besar Kertanegara. Meskipun memakan waktu cukup lama dengan sumber daya yang tidak sedikit, konsep penyatuan Nusantara Kertanegara pun terwujud. Negara Kertagama menyebutkan secara mendetil wilayah-wilayah yang dikuasai Majapahit, yang lebih luas dari yang pernah disebutkan dalam Sumpah Palapa, yang penerapannya didasarkan pada konsep Mandala Candi yang dibagi menjadi 3 mandala, yakni Mandala Utama atau yang paling suci, Mandala Madya atau tengah, dan Mandala Jaba atau bagian luar yang fana. Dalam pembagian wilayah Majapahit, yang masuk dalam wilayah Mandala Utama adalah ibu kota Majapahit sebagai pusat, karena di sana Maharaja bertahta sebagai jelmaan dewa dan pusat alam semesta. Yang masuk dalam wilayah Mandala Madya adalah Pulau Jawa, termasuk di dalamnya Madura dan Bali. Area terdekat dengan ibu kota ini disebut mancanegara. Yang masuk dalam Mandala Jaba adalah wilayah di luar jangkauan budaya Jawa, di antaranya Kalimantan, Semenanjung Melayu, hingga bagian timur Jawa. Area ini disebut Nusantara. Keseluruhan mandala ini membentuk kesatuan wilayah yang terlihat lebih luas dari negara Indonesia saat ini. Beberapa pihak berpendapat wilayah Majapahit tidaklah seluas itu. Namun, terlepas dari pendapat mana yang benar, kita tidak bisa menafikan bahwa visi besar Kertanegara telah meninggalkan warisan yang jauh melampaui zaman klasik, hingga terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita kenal saat ini. Sejarah mencatat, Ki Hajar Dewantara adalah yang mengangkat kembali nama Nusantara. Dan dalam Kongres Pemuda 1928, nama Nusantara menjadi salah satu usulan untuk nama negara kita. Nama Nusantara adalah bentukan dari masyarakat kita sendiri dan memiliki sejarah yang panjang, yang mengakar pada masa ketika kita adalah masyarakat yang bebas dan mandiri. Sementara nama Indonesia diambil dari kata Indi, yang seakan mengingatkan bahwa kita pernah dijajah oleh Belanda. Pada akhirnya, kedua nama ini diterima. Nama Indonesia dipakai sebagai nama resmi negara, dan Nusantara menjadi nama yang merujuk pada keluasan wilayah dan keragaman negara kita. Keputusan yang indah. Saat mengingat nama Nusantara, tidak bisa tidak, kita akan mengaitkannya dengan kesatuan yang dibangun di atas keragaman, kerukunan, dan toleransi. Sangat jarang bangsa di dunia ini yang memiliki 3 elemen itu sekaligus. Tanpa ketiganya, Nusantara tidak akan terwujud. Namun lebih dari itu, nama ini mengingatkan kita akan kejayaan di masa lampau, sekaligus optimisme akan masa kini dan masa depan, ketika kita berdiri sama tegak dengan bangsa lain. Tidak membungkuk, apalagi merasa inferior. Kesadaran yang bergema dari sebuah kata sederhana, Nusantara. Suatu kebanggaan yang kita warisi dari Raja Kertanegara, yang abu jenazahnya bersemayam di candi ini.